Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herman, calon guru penggerak angkatan 5 asal Kota Kendari. Pada pertemuan kali ini saya akan merefleksikan antar materi modul 1.1 sebagai kesimpulan dari modul tersebut. Pada modul tersebut mengangkat tema tentang memulai dari diri. Di dalamnya terdapat materi tentang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan, kemudian bagaimana menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sesuai dengan sosiokultur daerah di mana tempat kita mengajar, serta bagaimana penerapannya di kelas dan di sekolah kita tempat mengajar. Baik, kita akan membahas tentang pendidikan dan kebudayaan sebagai inti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks ini, beliau menganalogikan pendidikan dan kebudayaan itu seperti tata surya yang beraneka ragam. Di dalamnya ada Mars, ada Jupiter, ada Merkurius, yang masing-masing beredar sesuai dengan porosnya masing-masing, beredar sesuai dengan sumbunya masing-masing, dengan tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak saling bertukar tempat atau posisi. Karena kalau hal ini terjadi, itu akan bisa menciptakan kekacauan dalam peredarannya. Sama halnya dengan pendidikan dan kebudayaan, tidak bisa saling dipertukarkan. Karena apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi kekacauan atau kerisauan dalam masyarakat itu sendiri. Karena antara budaya yang satu dengan budaya yang lain itu terdapat perbedaan, dan itu harus tumbuh sesuai dengan potensi kearifan lokal di daerah tersebut. Meskipun mungkin ada orang yang mungkin belajar satu budaya, tapi bukan untuk dalam konteks mempertukarkan budaya itu sendiri, tapi dalam konteks untuk memperkaya hasanah budaya yang dia miliki. Berbicara tentang pendidikan dan pengajaran, beliau menekankan bahwa dalam konteks pendidikan kita selalu berubah, dan dalam perubahan tersebut seyogianya harus kita memperhatikan apa yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita dalam melakukan pendidikan dan pengajaran kita tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tapi menurut Ki Hajar kita harus menuntun anak tersebut pada kodrat yang miliki. Ki Hajar mungkin lebih tepatnya menganalogikan hal ini seperti layaknya guru itu adalah seperti layaknya seorang petani, dan siswa itu adalah layaknya sebagai bibit, di mana beliau menjelaskan bahwa seorang petani mungkin memiliki banyak bibit, mungkin ada bibit jagung, ada bibit kedelai, ada bibit macam-macam. Kesemuanya itu mungkin dia akan tanam, dan dia akan menghasilkan masing-masing sesuai dengan bibit itu sendiri. Kalau jagung ditanam, pasti akan tumbuh jagung. Tidak mungkin dia tanam jagung akan merubah kodratnya menjadi padi, atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kalau kita analogikan dengan kita kaitkan dengan dunia pendidikan, maka di dalam pendidikan dan pengajaran juga demikian halnya. Seorang guru tidak punya kuasa atau tidak punya kemampuan untuk merubah apa yang menjadi potensi anak tersebut, tapi dia mengarahkan potensi tersebut untuk dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi kalau misalnya ada anak yang mungkin kurang bagus, maka tugas guru lah dia akan memperbaiki hal tersebut supaya dia lebih bagus. Sama halnya dengan petani tadi, meskipun mungkin bibitnya itu kurang bagus pada saat dia tanam, tapi karena dengan perawatan, dengan pemupukan dan pengairan yang cukup, maka dia bisa ada potensi untuk menghasilkan tanaman yang akan menghasilkan produksi hasil yang lebih bagus. Sama dengan murid tadi, mungkin pada saat dia bersekolah atau dia ada di sekolah, mungkin dia ada perilaku yang kurang bagus. Disitulah peran guru sebenarnya, menuntun dia untuk menunjukkan pada perilaku yang lebih bagus, sehingga dia akan menunjukkan perilaku yang sesuai. Kemudian dalam konteks pengajaran ini juga, beliau saya anggap merupakan seorang filsuf yang sangat luar biasa, di mana beliau telah mampu mengadopsi, sebagaimana kata beliau bahwa kalau kita mengadakan perubahan itu jangan kita serta-merta memasukkannya ke dalam negeri, tapi harus kita merasionalisasikannya. Beliau dalam konteks pengajaran
mampu menasosialisasikan atau mengadopsi dua konsep yang berkembang di barat sana yang dikembangkan oleh Montessori dan Froebel ke dalam negeri yang dikembangkan di taman siswa dengan model baru yang disebutnya dengan model kodrati darat atau amung siswa. Di dalam model ini dia menekankan pentingnya kemerdekaan belajar bagi siswa atau bagi murid. Memang di pada saat awalnya Froebel mengembangkan ini memang berpusat pada siswa, yaitu tentang bagaimana siswa itu supaya bisa belajar dan bermain. Tapi beliau dalam hal ini Hajar Dewantara lebih menekankan pada kemerdekaan belajar siswa tersebut sehingga benar-benar terrealisasi bermain dan belajar itu benar-benar satu paket yang utuh yang diterapkan di taman siswa itu. Dan di taman siswa ini juga ada satu hal yang menurut saya sangat menarik untuk kita coba bahas dan kita coba terapkan kembali saat ini, yaitu menyangkut semboyan yang diterapkan di taman siswa itu sebagai wujud dari mendukung kemerdekaan belajar bagi yang murid ini, yaitu tentang semboyan. Semboyannya itu adalah bahwa bebas dari segala ikatan, dengan tulus hati mendekati sang siswa, bukan untuk meminta sesuatu hak, tapi untuk berhamba pada sang anak. Ini memang benar-benar menunjukkan bahwa kemerdekaan sang anak itu penting. Mengapa? Karena menurut hemat saya, Ki Hajar itu sudah memikirkan bahwa anak didik kita atau murid-murid kita yang kita ajar itu, mereka lah yang akan menjadi tongkat estafet penerus cita-cita bangsa ini kelak nanti di kemudian hari. Makanya beliau menekankan bahwa pentingnya menekankan semua aktivitas pendidikan dan pengajaran itu bagaimana berpihak pada murid atau pada siswa. Oke, berikutnya menyangkut pemikiran beliau tentang perubahan. Bahwa sebagaimana layaknya planet tadi dianalogikan bahwa dia pendidikan dan kebudayaan itu terus bergerak dan terus berubah, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam perubahan ini, menurut beliau bahwa tidak ada yang statis di dalam hidup ini, semuanya berubah. Karena perubahan itu adalah merupakan keniscayaan dan kita harus tetap mengikutinya. Namun menurut beliau dia mewanti-wanti bahwa dalam mengadakan perubahan kita mesti harus memperhatikan apa yang menjadi kodrat alam. Jadi kalau kita sudah mengikuti kodrat zaman atau zaman kita ikuti perkembangannya, tapi jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi kodrat alam atau potensi lokal yang kita miliki atau budaya lokal yang kita miliki, sehingga dengan kemajuan yang kita lakukan malah merusak tatanan yang sudah ada. Menurut beliau itu sangat tidak bagus. Beliau menekankan bahwa dalam perubahan harus kita mengacu pada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kontinuitas, di mana beliau bahwa perubahan itu harus terus-menerus dilakukan, namun tetap memperhatikan aspek-aspek lokal yang sudah ada, sehingga tidak terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Menurut beliau bahwa kita harus mengadakan dialog kritis supaya yang sudah ada tidak berubah dan tetap kita maju sesuai dengan konteks kemajuan zaman. Makanya harus ada dialog-dialog tadi itu. Kemudian asas yang kedua adalah ada asas konvergensi, di mana konvergensi ini menekankan bahwa kalau kita mau mengadakan perubahan harus memang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Artinya nilai-nilai kemanusiaan yang kita perjuangkan. Seperti itu. Kemudian yang asas yang berikutnya adalah asas konsentris, di mana meskipun perubahan itu kita mengarah pada satu titik yaitu memperjuangkan nilai kemanusiaan, tetapi tetap memperhatikan perbedaan yang ada di masyarakat atau yang ada di sekitar kita. Karena kalau tidak demikian, maka akan terjadi perpecahan, karena tidak mungkin perbedaan itu kita akan satukan menjadi satu yang utuh. Inti pemikiran yang berikutnya adalah yaitu tentang budi pekerti, bahwa di dalam pendidikan itu tujuannya adalah untuk membentuk budi pekerti bagi murid-murid kita, di mana di dalam budi pekerti ini ada 2 hal penting, yaitu ada budi dan pekerti. Budi itu adalah berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa, sedang pekerti adalah berkaitan dengan raga. Jadi menurut beliau bahwa dalam pendidikan harus ada keseimbangan antara kedua hal ini dalam mengembangkannya, di mana beliau mengatakan bahwa kita harus mengembangkan pengetahuan melalui cipta, kita harus mengembangkan olah rasa untuk menegangkan hati kita atau rasa kita, dan kita harus
mencari keterampilan untuk mempertajam kasar kita, dan kita harus melatih raga kita atau olahraga supaya tetap kita sehat dan menjadi manusia yang utuh. Oleh karena itu menurut beliau bahwa dalam penerapan atau pengembangan pendidikan harus terdapat keseimbangan supaya pendidikan bisa melahirkan manusia yang berbudi pekerti luhur dengan penuh kebijaksanaan. Nah, bagaimana kaitan materi filosofi Ki Hajar Dewantara ini dengan sosial-kultur yang ada di tempat saya mengajar dalam ini Sulawesi Tenggara? Pada konteks ini, saya mengangkat suatu budaya yang berkembang di masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Muna, yaitu tentang budaya Kokadulu atau bahasa Indonesianya itu mungkin gotong royong. Pada mulanya gotong royong ini sebagai bentuk kerjasama untuk membersihkan kebun, namun pada perkembangannya berlanjut pada aktivitas sosial lainnya, yaitu mungkin pesta dan lain sebagainya, baik acara kedukaan maupun acara sukacita misalnya seperti pernikahan dan sebagainya. Dengan model seperti ini, di dalamnya ada kerjasama atau kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan di konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menekankan pada kodrat manusia, di mana kodrat manusia salah satunya itu adalah dia hidup selalu mau bersama atau selalu tergantung pada orang lain, artinya selalu berusaha bersama orang lain. Artinya di sini bahwa terdapat suatu kesamaan yang bisa dikolaborasikan antara kedua konsep ini yang nantinya bisa akan diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana strategi pengembangannya? Strategi pengembangannya adalah, pertama, kita mengadakan namanya pengintegrasian ke dalam mata pelajaran atau mungkin pengintegrasian ke dalam program ekstrakurikuler para OSIS maupun order basis, sehingga siswa-siswa itu masih tetap mengenali dan melakukan kedua hal ini, yaitu pengembangan budaya Kokadulu dan pengembangan pendidikan berbasis kodrat manusia ini yang ditelurkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga nanti benar-benar menciptakan apa yang dicanangkan pemerintah hari ini, yaitu Merdeka Belajar guna mencapai profil pelajar Pancasila. Saya rasa demikian apa yang saya bisa ulas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.